Hukum istri meminta cerai kepada suami dalam Islam. Dalam perceraian, kita tentu lebih sering mendengar bahwa pihak suami yang berhak menuntut cerai istrinya. Lantas, seperti apa hukum seorang istri meminta cerai kepada suami dalam aturan Islam? Dalam membina hubungan pernikahan, tentunya siapapun menginginkan rumah tangga berjalan dengan baik, sakinah, mawaddah, warohmah, tanpa masalah yang berarti. Islam juga adalah agama yang senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk membina hubungan suami istri yang lebih baik dan menimbulkan rasa kasih sayang di antara mereka berdua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Meski begitu, tidak selamanya dan tidak semua pasangan yang menikah selalu memiliki rumah tangga yang bahagia. Terkadang masalah-masalah muncul dan mengakibatkan retaknya hubungan di antara suami istri hingga berakhir dan berujung ke jenjang perceraian. Istri bisa melayangkan gugatan cerai kepada suaminya. Gugat cerai adalah istilah yang diberikan pada istri yang mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut diajukan kepada pengadilan, dan selanjutnya pengadilan yang memproses dan menyetujui atau menolak gugatan cerai tersebut. Meskipun keputusan cerai ada di tangan suami, jika pengadilan atau hakim menyetujui gugatan cerai dari pihak istri, maka hakim bisa memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istrinya. Dalam Islam, gugat cerai memiliki dua istilah, yakni fasak dan khulu. Fasak adalah lepasnya ikatan nikah antara suami istri dan istri tidak mengembalikan maharnya, memberikan kompensasi pada suaminya. Khulu adalah gugatan cerai istri, di mana dia mengembalikan harta atau maharnya kepada suaminya. Hukumnya ialah istri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dan alasan yang jelas. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi atau Rasulullah SAW. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Sabit bin Qais pada akhlak dan agamanya, namun aku takut berbuat kufur dalam Islam." Maka Nabi SAW bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kepadanya kebunnya?" Ia menjawab, "Iya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Ambillah kebunnya dan ceraikanlah dia." Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan yang syar'i. Sebab dalam Islam, hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram bau surga atas perempuan tersebut. Nah, maka yang perlu diketahui berikutnya adalah alasan istri meminta cerai. 1. Suami tidak mampu memenuhi hak istri. Suami merendahkan istri. Suami pergi dalam waktu yang sangat lama. Suami divonis memiliki penyakit berbahaya. Suami fasik. Jadi kesimpulannya, hukum istri meminta cerai atau gugatan cerai kepada suaminya itu ialah diperbolehkan, tapi dengan alasan yang syar'i yang sudah disebutkan. Suami seorang berbuat fasik,
Suami meninggalkan istri terlalu lama. Suami tidak menafkahi istri. Suami yang merendahkan istri, melakukan KDRT kepada istri. Suami yang tidak mampu memenuhi hak istri dan kewajibannya sebagai seorang suami. Itu boleh kita ajukan gugatan cerai. Tapi haram hukumnya jika kita tanpa alasan yang syar'i tiba-tiba minta cerai. Dan sudah disebutkan di hadis di atas bahwa ada dua hukum, boleh dan haram. Haram ketika tidak ada alasan yang syar'i ketika meminta perceraian. Dan boleh jika ada alasan yang syar'i, alasan yang benar-benar bisa kita terima untuk kita melakukan gugatan cerai, seperti yang sudah saya sebutkan tadi.